Pernah dengar istilah ekspor? Ekspor adalah kegiatan menjual barang atau jasa dari suatu negara ke negara yang lain. Tujuannya tentu saja untuk memenuhi kebutuhan ekonomi. Contohnya nih, Indonesia menjual kelapa sawit mereka ke Tiongkok. Dan juga barang-barang yang bisa diekspor ini sangat banyak sekali. Contohnya seperti bahan makanan, hasil tambang, kemudian juga bahan tekstil, itu bisa diekspor semua. Tapi tidak hanya itu, jasa juga bisa diekspor. Contohnya seperti pariwisata, kemudian juga desain ataupun software, itu bisa diekspor semua. Negara yang mengirim barang disebut sebagai eksportir, sedangkan negara yang menerima barang itu disebut sebagai importir. Jadi ekspor bukan hanya sekedar kegiatan mengantar barang, tetapi adalah sebuah komponen perdagangan internasional yang bertujuan untuk memajukan ekonomi dari suatu negara. Tiongkok adalah pasar utama ekspor kelapa sawit Indonesia. Negara ini menggunakan kelapa sawit berbagai kebutuhan, mulai dari minyak goreng, bahan makanan olahan, hingga industri kosmetik dan farmasi. Setiap tahunnya jutaan ton kelapa sawit Indonesia dikirim ke Tiongkok. Ini menjadi salah satu devisa terbesar dari sektor ini. Kenapa sih Tiongkok memilih kelapa sawit Indonesia? Karena harganya lebih kompetitif, pasokannya stabil, dan kualitasnya diakui dunia. Ekspor ini jadi bukti bahwa produk perkebunan Indonesia memiliki daya kuat di pasar global. Ekspor memiliki peran penting dalam suatu negara. Kenapa? Karena ekspor merupakan salah satu sumber utama devisa negara, yaitu sumber pendapatan negara lewat mata uang asing seperti yen, euro, dan dolar. Devisa ini nggak cuma disimpan, akan tetapi untuk membiayai impor, membiayai pembangunan, dan memperkuat cadangan devisa nasional. Pada intinya, semakin banyak kita ekspor, semakin kuat ekonomi kita. Selain itu, ekspor juga mendorong ekonomi dalam sektor industri dan pertanian. Permintaan dari luar negeri cenderung banyak dan terus-menerus. Nah, kesempatan ini bisa menjadikan kita membuka lowongan kerja yang luas, mempercepat produksi, dan mensejahterakan masyarakat. Dan yang gak kalah penting, ekspor adalah cara kita untuk memperkenalkan produk lokal ke kancah dunia. Semakin kita sering ekspor, semakin dikenal juga kualitas dan brand lokal ke pasar global. Jadi ekspor itu bukan hanya soal ekonomi, akan tetapi identitas dan daya saing bangsa. Halo semuanya, apakah kalian tahu bahwasanya Indonesia adalah salah satu negara akan kaya komoditas ekspor? Artinya, banyak produk-produk Indonesia yang telah terjual di luar negeri dan terkenal di mancanegara. Seperti dari sektor pertanian dan perkebunan, Indonesia telah mengekspor seperti teh, kopi, kelapa sawit, dan karet. Karena produk-produk Indonesia telah teruji kebagusannya. Selanjutnya, dari sektor pertambangan, Indonesia telah mengekspor batu bara, timah, dan nikel karena bahan-bahan ini digunakan untuk sumber energi dan elektronik. Selanjutnya, dari industri manufaktur, Indonesia juga mengekspor seperti tekstil, sepatu, furnitur, dan juga produk-produk kertas. Tak mau ketinggalan juga dari laut, Indonesia juga mengekspor seperti udang, tuna, dan rumput laut yang sudah terkenal di pasar internasional. Sekarang tidak hanya barang aja loh yang telah diekspor, tetapi jasa juga seperti jasa IT dan tenaga kerja yang sudah terampil juga menjadi andalan ekspor kita. Jadi, ekspor Indonesia sangat beragam dan semuanya berperan besar dalam mendorong ekonomi negara kita. Dalam dunia perdagangan, ekspor itu dibagi menjadi dua jenis utama. Yang pertama yaitu ekspor secara langsung dan yang kedua yaitu ekspor secara tidak langsung. Apa sih ekspor secara langsung itu? Ekspor secara langsung yaitu produsen dalam negeri mengekspor barangnya langsung ke luar negeri tanpa suatu perantara apapun. Biasanya itu dilakukan oleh perusahaan yang besar yang sudah memiliki jaringan global. Contohnya nih, seperti perusahaan kelapa sawit yang diekspor langsung ke negara Tiongkok. Nah, sedangkan ekspor secara tidak langsung yaitu biasanya dilakukan oleh pihak ketiga, seperti perusahaan dagang atau eksportir lokal. Ini biasanya dilakukan oleh pelaku UMKM, contohnya nih seperti perusahaan pengrajin batik yang menjual barangnya ke eksportir, lalu dia dikirim ke negara Amerika.
Untuk mengekspor barang, tentunya ada beberapa proses tahapan yang harus dilalui. Yang pertama, barang yang akan diekspor harus memenuhi standar kualitas dan regulasi negara tujuan, seperti bahan, kemasan, hingga izin edar. Setelah itu, barang dikemas dan akan dibawa menuju ke pelabuhan atau bandara untuk melalui proses custom clearance oleh bea cukai. Dokumen penting seperti invoice, packing list, dan surat keterangan asal harus dipersiapkan. Setelah lolos pemeriksaan, barang akan dibawa menggunakan pesawat atau kapal menuju ke negara tujuan. Setelah tiba di negara tujuan, produk akan diperiksa lagi apakah barangnya layak untuk dipasarkan. Proses ini sering melibatkan jasa logistik dan ekspedisi internasional untuk memastikan semuanya berjalan dengan lancar. Dalam kegiatan ekspor, ada istilah eksportir yang berperan dalam memperkenalkan produk-produk lokal ke pasar internasional. Seperti fluktuasi nilai tukar mata uang. Jika nilai tukar mata uang asing melemah terhadap rupiah, maka keuntungan yang diterima bisa jauh berkurang. Tak hanya itu, persaingan di pasar global juga sangat ketat. Eksportir harus bersaing dari segi harga, kualitas, serta kecepatan pengiriman perusahaan dari berbagai negara. Ditambah lagi adanya tantangan dari dalam negeri yang menjadi hambatan dalam kegiatan ekspor, seperti infrastruktur yang kurang memadai, biaya logistik yang tinggi, serta proses birokrasi yang rumit. Ekspor bukan cuma soal mengirim barang ke luar negeri, tapi juga salah satu penggerak utama ekonomi nasional. Ekspor menciptakan pendapatan, membuka lapangan kerja, memperkuat posisi negara di dunia, dan jadi indikator penting dalam neraca perdagangan. Untuk itu, pemerintah dan pelaku usaha perlu bekerja sama, mulai dari kebijakan yang mendukung bisnis, peningkatan kualitas produk, hingga promosi ke pasar global. Di sisi lain, masyarakat juga berperan dengan mendukung produk lokal yang punya potensi ekspor. Jadi, ekspor itu bukan cuma urusan pemerintah atau perusahaan besar. Mulai dari desa, UMKM, bahkan dari rumah kita, ekspor bisa dimulai. Oke, kali ini saya akan memberikan sebuah kesimpulan dari beberapa materi yang telah dipaparkan oleh teman saya. Oke, ekspor merupakan sebuah faktor penting yang mendukung sebuah pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Tidak hanya dalam hal pendapatan negara melalui devisa, tetapi juga dalam membuka sebuah lapangan kerja dan memperkenalkan produk lokal ke pasar global. Komoditas unggulan seperti kelapa sawit, kopi, dan batu bara, serta jasa seperti IT telah menjadi sebuah kontribusi besar bagi perekonomian di Indonesia. Dengan permintaan dari berbagai negara seperti Tiongkok, Eropa, dan Amerika. Meski memiliki tantangan seperti fluktuasi nilai tukar dan regulasi yang berubah-ubah, ekspor memberikan peluang besar terutama bagi UMKM. Untuk memaksimalkan sebuah potensi ekspor, dibutuhkan kerjasama antara pemerintah dan pelaku usaha dan masyarakat, agar produk Indonesia semakin dikenal dan bersaing di pasar global.